Selamat datang di Zona Visual. Di sini kita kembali bakal ngelanjutin kisah perjalanan gangster mafia bernama Peaky Blinders di season ke-6. Namun sebelum masuk ke sana, kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan komentar atas saran-saran dari kalian. Jika sudah, mari kita masuk ke cerita. Seperti yang kita tahu, di season sebelumnya Thomas Shelby hampir berhasil memperbesar kekuasaannya dengan menjadi pemimpin partai fasis. Rencananya, di malam peresmian partai fasis tersebut, Tommy akan melenyapkan Oswald Mosley yang akan maju sebagai pemimpin partai. Sayang hal itu tak terjadi, lantaran semua rencana Tommy telah digagalkan oleh sekelompok orang tak dikenal. Lebih sialnya, kegagalan Tommy harus dibayar mahal dengan gugurnya 3 personil inti Peaky Blinders. Di antaranya Abirama Gold, kemudian Barney si penembak jitu, dan yang paling mengejutkan adalah kematian Polly Gray. Maka setelah itu Tommy memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan diri menggunakan pistol. Namun beruntung Tommy masih selamat sebab Arthur terlebih dahulu melucuti peluru dari pistol yang digunakan oleh Tommy. Baru saja bergelut dengan keputusasaan, Tommy mendapatkan panggilan dari IRA. Yang ternyata IRA sendiri merupakan sosok di balik kegagalan Tommy untuk melenyapkan Mosley. Dan juga merekalah yang telah melenyapkan ketiga personil Peaky Blinders sebelumnya. Alasan mereka menghentikan aksi Tommy adalah untuk menghindari peperangan yang lebih besar. Bersamaan dengan itu pun, ketiga jenazah diantaranya Abirama, Barney, dan Polly dikirim ke kediaman Tommy. Hal ini jelas membuat Tommy terpukul, terlebih bagi seorang Michael yang sangat kehilangan sosok sang ibu Polly Gray. Akan hal itu, Michael sangat menaruh dendam kepada Tommy karena ia menilai ambisi Tommy lah yang membawa kematian kepada sang ibu. 4 tahun dari sana, tepatnya 5 Desember 1933, kita berfokus kepada seorang Thomas Shelby. Bedanya, kali ini latar bersetting di sebuah pulau kecil yang dikatakan sebagai teritori negara Prancis. Pulau ini bernama Miquelon yang letaknya berdekatan dengan negara Amerika. Tommy masuk ke dalam sebuah penginapan dan berbicara kepada pelayan bar bahwa dirinya akan melakukan pertemuan tertutup. Semenjak ia menginjakkan kaki di tempat itu, keberadaan Tommy seakan tak disukai oleh salah seorang di sana. Hal ini cukup beralasan, pasalnya orang asing yang berprofesi sebagai penjual whisky tersebut merasa dirugikan setelah Tommy menguasai perdagangan di wilayah mereka. Akibatnya, pria itu tak segan mengganggu Tommy setelah mengetahui Tommy hanya memesan segelas air putih. Karena memang dalam hal ini Tommy telah berhenti untuk mengonsumsi alkohol. Pria ini tak berhenti mengintimidasi Tommy tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang yang sedang ia ganggu. Meski telah diperingatkan, pria ini tetap saja mengintimidasi hingga membuat kesabaran seorang Tommy habis. Maka oleh sebab itulah Tommy terpaksa menunjukkan keahliannya dengan mengangkat dan menembak pistol hanya untuk sekedar memberi peringatan. Setelah berhasil membungkam orang-orang di sana, akhirnya Tommy masuk ke pertemuannya bersama Michael. Di sini Michael datang bersama delegasi bisnisnya dari Amerika. Semenjak kematian Polly Gray, Michael dan Tommy belum pernah sekalipun berkomunikasi. Baru kali ini mereka bertemu, itu pun untuk membicarakan bisnis. Tommy memiliki rencana untuk mendistribusikan opium murni ke pasar Amerika. Untuk itu, Tommy akan bekerja bersama Michael dengan mempekerjakan orang-orang di Pulau Miquelon. Tapi hal ini hanya bisa terlaksana atas kuasa dari petinggi delegasi bisnis Michael yang bernama Jack Nelson. Nah, Jack Nelson sendiri ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan Gina, istri dari Michael, di mana Nelson adalah paman Gina sendiri. Intinya, untuk bisa memasok opium ke Amerika, Tommy harus mendapat persetujuan dari Jack Nelson.
Masih di pertemuan ini, Michael dan delegasinya menuang minuman alkohol untuk dinikmati oleh semuanya. Mengetahui Tommy tak lagi meminum alkohol, Michael dan delegasinya malah menjadikan Tommy bahan candaan. Diperlakukan seperti itu, Tommy sama sekali tak terpancing dan emosi. Yang ada, ia malah berhasil membalikkan keadaan dan mampu membuat semuanya terdiam. Di mana Tommy mengatakan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang informan atau penyusup. Hal ini benar-benar membuat mereka terdiam dan merasa telah dipermalukan. Setelah pertemuan selesai, Tommy lantas undur diri dan sempat memberi Michael opium sebagai cindera mata. Ia lalu menghubungi seorang polisi dan melaporkan bahwa Michael tengah menyimpan barang terlarang. Atas laporan itu, Michael langsung ditahan oleh kepolisian Boston dan dijebloskan ke dalam penjara. Tak lama Gina datang berkunjung dan berjanji bahwa sang paman Jack Nelson akan segera membebaskan Michael. Di satu sisi Michael sama sekali tak mengetahui bahwa sosok yang telah melaporkannya adalah Thomas. Berbeda dengan Gina yang meyakini bahwa Tommy yang telah melaporkan Michael. Di mana Gina sendiri merasa keberatan apabila Michael harus kembali berurusan dengan Tommy, apalagi sampai berbisnis. Setelah Gina pulang ke kediamannya, ia langsung kedatangan seorang tamu, tak lain adalah Thomas Shelby. Ya, maksud dari kedatangan Tommy ke sana, apalagi kalau bukan untuk menyampaikan kepentingannya kepada paman dari Gina, yakni Jack Nelson. Gina yang jelas-jelas memiliki kebencian besar kepada Tommy, memberitahu bahwa kesepakatan antara Tommy dan sang paman mustahil terjadi. Akan tetapi bukan Tommy Shelby namanya jika ia tak bisa memberikan perlawanan kepada lawan bicaranya. Dengan jujur, Tommy mengaku bahwa ia sendiri yang telah menjebloskan Michael ke dalam penjara. Dan juga Tommy tak peduli jika Jack Nelson menolak untuk memasok opium miliknya. Karena Tommy berencana akan memasok opium miliknya kepada keluarga Yahudi di Boston Timur. Di mana hal ini jelas akan berdampak besar bagi bisnis milik Jack Nelson di Amerika. Setelah pertemuan dengan Gina, Tommy terlihat tidur bersama seorang wanita malam. Di situ ia mendapat panggilan dari sang istri, Lizzie, bahwa anak mereka Ruby mengalami sakit yang cukup parah. Lizzie menambahkan bahwa pada saat itu Ruby seringkali mengigau dan berkata-kata menggunakan bahasa Gypsy. Mungkin Ruby telah terpengaruh karena sering bermain dengan keluarganya Johnny Dogs. Nah, ketika Lizzie mengucapkan kata-kata Gypsy yang dikatakan oleh Ruby, Tommy seketika terkejut. Entah artinya apa, yang jelas Tommy tiba-tiba cemas seolah-olah yang dikatakan oleh Ruby dalam tidurnya itu adalah sesuatu yang berbahaya. Bahkan Tommy yang sebelumnya berencana untuk menetap beberapa hari di Boston memutuskan untuk pulang di saat itu juga. Maka sebelum kembali ke Birmingham, Tommy menyambangi Michael. Michael jelas marah karena ia telah mengetahui apa yang diperbuat Tommy kepadanya. Namun kedatangan Tommy bukan tanpa tujuan. Pasalnya Jack Nelson berencana akan berkunjung ke Inggris bersama dengan Gina. Artinya keberadaan Michael di penjara akan memakan waktu yang lebih lama. Itulah mengapa Tommy menyarankan agar Michael bersedia untuk berbisnis dengannya. Setibanya di rumah, Tommy langsung melepas rasa rindu kepada anak-anak dan juga sang istri. Berhubung Ruby kini telah pulih dari kondisinya, Tommy telah mengatur pertemuan dengan dokter untuk memastikan kondisi sang anak. Tanpa berlama-lama, mereka sekeluarga berangkat menemui dokter. Di tengah pemeriksaan, Tommy keluar lalu disusul oleh sang istri. Nampaknya Lizzie menyadari bahwa belakangan ini keadaan sang suami masih belum stabil akibat dari kekhawatirannya kepada kondisi Ruby. Lantas, Lizzie berkeinginan untuk berlibur bersama keluarga, mencari udara segar demi melupakan segala kenangan buruk.
Tapi sepertinya Tommy belum bisa memenuhi keinginan sang istri dalam waktu dekat, karena ia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Malam harinya mereka tak melakukan aktivitas apapun dan hanya beristirahat. Di tengah malam, Lizzie terbangun dan menyadari adanya sesuatu yang telah menimpa sang suami. Benar saja, ketika diperiksa, Tommy tergeletak di sebuah bathtub tanpa berbusana dan terlihat kejang-kejang. Kembali, ia dihantui oleh kenangan buruk di masa lalu ketika berperang. Di hari yang berbeda, kita masuk ke dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh partai buruh di Birmingham Selatan. Para hadirin dibuat heboh karena di malam itu perwakilan buruh Birmingham Selatan, Mr. Tommy Selby OBE, berorasi di hadapan mereka. Dalam pidatonya, Tommy menyoroti sikap pemerintah yang kurang memperhatikan beberapa hal, di antaranya kelaparan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Thomas menginstruksikan kepada mereka untuk bungkam kepada apa yang selama ini menjadi perhatian. Sebagai wakil rakyat, Tommy akan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar keluhan dari rakyat kecil. Tak ayal apa yang disampaikannya semakin memperbesar antusias mereka untuk mempererat dukungan kepada Thomas Selby. Pada saat yang bersamaan, terlihat seorang wanita yang kita kenal sebagai IRA masuk dan bergabung untuk mengikuti acara. Wanita ini bernama Laura Mickey, yang juga sebagai sosok di balik kegagalan Tommy melenyapkan Mosley. Kedatangan Laura ke sana sehubungan dengan janji pertemuan bersama Tommy. Pertemuan tersebut sehubungan juga dengan reaksi mereka atas kedatangan Jack Nelson dari Amerika. Pertemuan di sore itu mereka lakukan di cabang Bar Garrison yang terletak di tengah kota. Nah, jadi selama 4 tahun ke belakang, kedua pihak ternyata memiliki hubungan di bidang bisnis. Meskipun dalam kurun waktu 4 tahun itu mereka belum pernah bertemu secara langsung. Sehubungan dengan kedatangan Jack Nelson ke kota London, Tommy menyadari bahwa kepentingan Jack Nelson datang ke sini bukan hanya untuk membeli izin impor miras, melainkan adalah untuk mengukur kekuatan dukungan fasisme di negara Inggris. Artinya, Tommy tahu bahwa Presiden Amerika saat itu, yakni Roosevelt, mengutus Jack Nelson ke Inggris untuk memasang pemimpin fasis di negara Inggris. Dapat dilihat bahwa Jack Nelson berpotensi akan memberi dukungan kuat kepada gerakan fasisme. Nah, menyangkut soal itu, tujuan Tommy dan Laura di sini adalah untuk membantu Jack Nelson dalam melaksanakan misinya. Ini dapat diartikan bahwa diam-diam Tommy memiliki sebuah ambisi untuk bermain di belakang hal tersebut, yakni memadamkan dan menghancurkan gerakan fasisme dari belakang. Secara kesimpulan, Laura Mickey tertarik dan menyetujui apa yang ditawarkan oleh Tommy. Selanjutnya, Tommy mengalihkan perhatiannya kepada seorang teman lama yang beberapa tahun kebelakang telah menjadi rival sekaligus kawan bagi Tommy. Benar, sosok yang dimaksud tak lain adalah Alfie Solomons. Belakangan ini, Solomons terobsesi dengan hobi barunya, yakni pertunjukan opera. Sehingga di sini percakapan antara Tommy dan Solomons dibuka dengan bahasan terkait opera. Lain dari hal itu, Tommy menyorot kematian pamannya Solomons yang mati akibat dibunuh oleh lawan bisnisnya di Amerika. Tommy seakan menyindir dan mengaitkan hal itu dengan sikap Solomons yang hanya berdiam diri ketika bisnis sang paman diambil alih oleh rival bisnisnya. Nah, dalam hal ini Tommy memiliki solusi dan menawarkan kepada Alfie Solomons bisnis opium yang diyakini dapat merebut kembali kejayaan keluarga Solomons di Amerika. Sementara Michael terpaksa harus menerima fakta bahwa dirinya harus lebih lama mendekam di penjara. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gina yang menyatakan bahwa Jack Nelson akan mengeluarkan Michael beberapa minggu ke depan. Namun di satu sisi Michael begitu berambisi untuk membunuh Tommy Selby, di mana Michael berjanji di depan sang istri bahwa ia akan membunuh Tommy dengan tangannya sendiri.
Di tempat lain, Tommy dan Lizzie menghadiri rapat umum partai fasis yang diselenggarakan oleh Mosley. Keberadaan Tommy benar-benar menjadi sorotan dari media lokal, terlebih bagi para demonstran yang berada di sana. Di sini pun perhatian kita tertuju kepada istri dari Oswald Mosley yang disebut sebagai Lady Diana. Diana sendiri adalah seorang bangsawan Inggris yang memiliki status kelas atas. Sementara perhatian Tommy tertuju kepada Arthur yang saat itu tengah membuat onar. Perlu diketahui juga bahwa belakangan ini Arthur didiagnosa kecanduan terhadap opium hingga membuat kondisinya benar-benar berantakan. Nah, di pertemuan itu seakan menjadi puncak kekacauan dalam diri seorang Arthur. Tommy lantas mengambil sikap dengan mencoba menenangkan kakaknya tersebut. Di mana ia menyerahkan surat yang dikirim oleh Linda, mantan istri dari Arthur, bahwa Linda ternyata masih membuka harapan bagi Arthur untuk kembali menjalin rumah tangga. Maka Tommy meminta agar Arthur mengubah sikapnya demi memuluskan harapan kembali bersama Linda. Sementara itu, sang tuan rumah sekaligus pemilik acara mulai menampakkan diri di hadapan para hadirin. Sontak kehadiran Mosley bersama Diana langsung mendapatkan sambutan hangat dari para tamu undangan. Dalam beberapa detik keheningan sempat tercipta di mana Tommy bertatap-tatapan secara tajam dengan seorang Diana. Kemudian Tommy dan Mosley bertemu dan memperkenalkan pasangan masing-masing. Lalu mereka pindah ke ruangan yang lebih tertutup untuk membahas perihal bisnis. Dari gelagatnya, Lady Diana seperti menunjukkan rasa kekeh kepada seorang Lizzie. Kemudian Tommy menyinggung soal kedatangan Jack Nelson dari Amerika. Ia menawarkan akses kepada Mosley untuk menemui Jack Nelson. Namun selebihnya tak banyak fakta yang kita dapat dari pertemuan tersebut. Setelah itu Tommy melakukan pertemuan dengan Jack Nelson yang saat ini sudah berada di London. Di mana kita tahu Jack Nelson adalah seorang utusan langsung dari Presiden Amerika saat itu. Artinya Jack Nelson memiliki otoritas cukup besar sehingga tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Di awal pembicaraan berkutat soal sejarah singkat dan ideologi dari seorang Tommy Shelby. Selanjutnya, percakapan beralih membahas soal rencana Tommy untuk memasok opium ke Amerika. Jika Nelson menyepakati kesepakatan, Tommy akan memberikan Nelson akses kepada Winston Churchill, di mana hal itu dapat memudahkan Nelson untuk mendapatkan lisensi impor miras. Namun jika tidak, Tommy mengancam akan memasok opiumnya kepada keluarga Yahudi. Bila hal itu terjadi, merupakan sebuah ancaman tersendiri bagi Nelson. Selesai pertemuan Jack Nelson, kita geser ke Birmingham di mana Lizzie melihat bagaimana sang anak Ruby tengah berperilaku aneh. Kepada sang ibu, Ruby mengungkapkan telah mendengar suara yang muncul dari cerobong asap. Keanehan yang dialami oleh Ruby semakin menjadi-jadi ketika ia memberitahu bahwa suara tersebut berasal dari seseorang berjuluk Greyman yang memiliki mata berwarna hijau. Lizzie yang merasa khawatir langsung mendatangkan seorang dokter, dan ia pun tak lupa untuk mengabarkan kondisi sang anak kepada Tommy. Ngomong-ngomong soal Tommy, kala itu ia tengah berpidato di dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pidatonya itu, Tommy mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur reformasi radikal dalam rumusan perumahan di dalam negara, di mana daerah kumuh seharusnya dihilangkan dan diganti oleh bangunan-bangunan baru berstandar. Terlihat bagaimana para hadirin sangat mendukung dengan apa yang dirumuskan oleh seorang Tommy Shelby. Setelah rapat selesai, Tommy bertolak menuju ruang kantornya. Nah, di situ Tommy kembali dibayang-bayangi oleh kenangan kelam semasa ia berperang di Prancis. Kali ini, apa yang menimpa Tommy sangatlah buruk. Pasalnya ia merasakan bahwa hal ini terlihat begitu nyata. Lalu setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, Tommy mendapatkan kabar soal apa yang dialami oleh Ruby.
Hal ini diperparah dengan kondisi Ruby yang mengalami demam tinggi hingga 38 derajat. Lantas Tommy beranjak ke rumah dan langsung membawa Ruby ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Ternyata Ruby didiagnosa mengidap penyakit paru-paru sehingga harus segera menjalani penanganan. Sementara Ruby menjalani penanganan dari dokter, Tommy memilih nyebat untuk menenangkan pikiran. Lizzie lalu menghampiri dan membawa kabar dari dokter bahwa Ruby menderita tuberkulosis atau biasa kita pahami dengan sebutan TBC. Meski begitu, Tommy lebih mempercayai bahwa apa yang dialami Ruby disebabkan oleh sebuah kutukan. Tanpa berlama-lama, Tommy langsung pergi mencari keberadaan suku Gypsy yang menetap di pegunungan. Di sana tinggal keluarga Lee yang sebelumnya pernah menjadi kerabat dari Peaky Blinders. Tommy lalu meminta kepada mereka untuk menunjukkan keberadaan Esme, di mana Tommy curiga bahwa Esme yang telah menaruh kutukan kepada Ruby. Setelah diberi imbalan berupa uang, Esme akhirnya muncul dan menghampiri Tommy. Namun sepertinya kecurigaan Tommy keliru, karena setelah mendengar penjelasan langsung dari Esme, dia tak ada kaitannya dengan kondisi Ruby. Sementara itu, Ada dipercaya oleh Tommy untuk mewakilinya dalam pertemuan penting bersama Mosley dan Jack Nelson. Pertemuan itu bertempat di kota London, tepatnya di kediaman Mosley. Di sana, Ada disambut oleh Lady Diana yang secara tidak langsung menganggap pengetahuan Ada rendah. Terbukti dari penilaiannya terhadap penampilan Ada dan pengetahuannya mengenai politik. Tapi Ada menunjukkan bahwa dirinya tak serendah itu. Bahkan dengan kata-kata yang ia lontarkan mampu membuat Diana mengakuinya. Kemudian Mosley, Jack Nelson, dan Gina masuk untuk memulai pembicaraan. Sebagai wakil dari Tommy, Ada memberi surat undangan kepada Mosley dan Jack Nelson untuk membicarakan bisnis lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Bahwa di pertemuan yang akan datang, bisnis yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Setelah pertemuan itu, Ada memilih untuk berkunjung ke kantor Selby Company Limited. Tak banyak yang berubah dari penampilan kantor tersebut, hanya saja kali ini pengelolaan dipegang oleh seorang Isaiah. Mengapa bukan Arthur? Karena saat ini ia masih bergelut dengan kecanduannya terhadap barang haram. Tanpa sepengetahuan Ada, Tommy memiliki simpanan opium dalam jumlah besar yang disembunyikan di dermaga Liverpool. Kabarnya telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pekerja dermaga bernama Hayden Stake. Ada jelas tak tinggal diam. Ia lalu mengutus Isaiah untuk memberi pelajaran dan hukuman kepada Hayden Stake sebagai akibat karena telah berani mengusik dan menyentuh aset milik Peaky Blinders. Hanya satu pesan Ada kepada Isaiah, yakni melibatkan Arthur atas perintahnya tersebut. Kemudian Isaiah mengumpulkan pasukan untuk dilibatkan dalam misinya. Pun demikian dengan Arthur yang telah memunculkan batang hidungnya. Ini seakan membawa kita kembali ke masa-masa di mana geng Peaky Blinders selalu bergerak dengan pasukan yang ditakuti oleh orang-orang. Singkat cerita, mereka tiba di dermaga Liverpool, gudang tempat penyimpanan bagi opium milik Peaky Blinders. Dengan gaya khas Peaky Blinders, mereka berjalan tepat di belakang Arthur Selby sebagai pemimpin. Sesampainya di sana, mereka mendapati para pekerja yang sedang beristirahat. Pada awalnya, para pekerja ini menunjukkan gestur seakan mereka merendahkan keberadaan Arthur dan kawan-kawan. Namun setelah tahu sedang berhadapan dengan siapa, mereka hanya terdiam dan tidak bersikap seperti sebelumnya. Tak lama sosok yang sedang mereka cari pun muncul. Di sini Hayden Stake sama sekali tak gentar, meski di sini Arthur telah menanyakan soal pencurian opium. Maka terpaksa Isaiah dan pasukan mulai mengangkat senjata untuk memberikan tekanan. Lagi-lagi hal ini sama sekali tak membuat Hayden Stake goyah.
Yang ada, ia malah berbicara soal kondisi yang menimpa Arthur, di mana ia dan para pekerja menilai bahwa Arthur kini telah melemah, tidak segarang dulu. Padahal mereka tahu dahulu Arthur adalah sosok yang paling ditakuti. Tapi sekarang Arthur telah berubah. Bahkan kini ia datang di backing oleh pasukan. Tampaknya penilaian Hayden Stake terbukti benar. Alih-alih menginstruksikan untuk menyerang Hayden, Arthur malah menyuruh Isaiah untuk pergi tanpa memberi hukuman kepada Hayden. Kembali berfokus kepada seorang Tommy Shelby yang saat itu memilih pulang setelah gagal mendapatkan jawaban. Tapi sepertinya Esme memiliki sebuah petunjuk yang setidaknya dapat memberi harapan kepada Tommy. Alhasil mereka berdua pun berangkat. Mereka tiba di sebuah hamparan luas tak berpenghuni. Tapi agar bisa melanjutkan perjalanan, mereka harus beralih menggunakan kuda sebagai sarana ke tempat tujuan. Perjalanan berlanjut dan singkat cerita, mereka tiba di sebuah makam yang dikatakan sebagai tokoh wanita suku Gypsy. Ya, sosok dari makam ini adalah seorang wanita bernama Bethany Barwell, di mana 10 tahun lalu Tommy memberikan kalung safir biru kepada wanita tersebut. Kala itu, menurut Tommy, kalung safir yang dimaksud telah dikutuk sehingga diberikan kepada Bethany. Ya, karena waktu itu kalung safir tersebut digunakan oleh mendiang Grace tepat di malam saat ia mendapatkan kematiannya. Lantas apa sebenarnya hubungan antara wanita ini dengan penyakit yang dialami oleh Ruby? Nah, jadi gini ya, menurut Esme, Bethany telah memberikan kalung safir pemberian Tommy kepada adiknya yang bernama Epadny Barwell. Epadny memasangkan kalung itu kepada anaknya yang baru berusia 7 tahun. Setelahnya, anak tersebut sering sakit-sakitan dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sehingga di sini Esme percaya dan berasumsi bahwa Epadny, ibu dari anak malang itu, telah melemparkan kutukan kepada keluarga Tommy. Mendengar apa yang disampaikan oleh Esme, Tommy tersentak. Namun menurut Esme, Epadny tinggal bersama kaum Gypsy yang lain. Di balik secerca harapan yang mulai menghampiri Tommy, kita kembali ke rumah sakit tempat di mana Ruby tengah menjalani perawatan. Dalam suasana mencekam ditambah air hujan yang turun di malam itu, Lizzie masih menunggu kehadiran sang suami di sampingnya. Mendengar suara mobil mendekat, Lizzie beranjak dari tempat duduk dan segera keluar untuk menagih satu alasan mengapa Tommy baru saja muncul setelah sekian lama. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Tommy. Lizzie langsung berkata bahwa Ruby telah meninggal dunia. Seakan tak percaya, Tommy hanya bisa terperangah. Apalagi setelah mengetahui di saat-saat terakhir masa hidup sang anak, Ruby sangat berharap akan kehadiran sang ayah. Di pada saat itu, Tommy sibuk mencari jawaban kepada kaum Gypsy. Kematian Ruby meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam bagi Tommy dan seluruh keluarga Shelby. Di keesokannya, jasad Ruby dibawa menuju Charlie Yard untuk menjalani prosesi pemakaman. Nampak seluruh keluarga di antaranya Charlie, Curly, Arthur, Ada, Finn, Jeremiah termasuk Tommy dan Lizzie telah menghadiri pemakaman Ruby. Tommy kemudian mempersilahkan kepada Arthur untuk memberi sepatah dua patah kata. Namun karena Arthur tak bisa melakukannya, akhirnya Tommy sendiri yang kemudian berbicara untuk sekedar mengenang masa-masa indah kebersamaannya bersama sang anak. We will make peaceful and honest and good and Bersamaan dengan itu, Lizzie tak kuasa menahan kesedihan setelah melihat jasad sang anak mulai dikremasi. Dengan itu, Tommy berjanji akan memberikan konsekuensi kepada sosok di balik kematian Ruby, di mana ia percaya Epadny Barwell adalah sosok yang telah menaruh kutukan kepada Ruby. Sehubungan dengan itu, kita berpindah ke perkemahan Epadny Barwell beserta kaum Gypsy. Ketenangan Epadny terusik setelah menyadari adanya polisi yang sedang berpatroli. Namun penilaiannya salah, karena ternyata bukan polisi yang sedang berpatroli, melainkan seorang Thomas Shelby yang datang meminta pertanggungjawaban. Sembari berucap atas nama batu safir biru, Tommy langsung melayangkan tembakan hingga membuat Epadny tewas seketika. Tak hanya kepada Epadny, Tommy membunuh 3 orang Gypsy lainnya.
yang berusaha memberi perlawanan. Kemudian Tommy memberikan imbalan kepada Esme atas informasi mengenai Ebony Barwell. Namun ternyata Esme memiliki satu informasi yang bisa dibilang cukup penting. Jadi sebelum berperang ke Perancis, Tommy pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Zelda. Nah, sebetulnya hubungan itu hanya sebatas cinta satu malam saja. Nah, sebelum meninggal, Zelda pernah mengaku kepada Esme bahwa ia dan Tommy telah tidur bersama di bawah pohon hazel. Kemudian Zelda hamil, namun belum sempat memberitahu Tommy karena Tommy terlanjur pergi berperang ke Perancis. Kini anak yang dilahirkan Zelda itu sudah tumbuh besar dan sosoknya kini berada tepat di hadapan Tommy. Anak itu bernama Duke. Esme mempercayai Zelda bahwa Duke memang anak kandung Tommy. Untuk itu, Esme menyarankan agar Tommy mengakui Duke sebagai anak kandungnya. Sedikitnya untuk menutupi kesedihan atas kepergian Ruby. Sepulangnya ke rumah, Tommy dan Lizzie bertengkar cukup hebat. Hal ini berkaitan dengan sikap Tommy setelah membunuh beberapa orang suku Gypsy. Berkat itu dan karena permasalahan yang kian menghantirinya, Lizzie memutuskan untuk cabut dari rumah. Tommy lalu menemukan Arthur yang saat itu tengah asik menyantap whisky di gudang penyimpanan minuman. Di sini Tommy larut dalam suasana seakan sudah tak bisa lagi menanggung beban yang membebaninya. Kenangan masa kecil yang pernah mereka alami bersama kembali terangkat, di mana Tommy berteori bahwa rusaknya jati diri seorang Arthur terjadi pada saat Tommy menghantam Arthur dengan sangat keras. Kejadian itu terjadi ketika Arthur masih berusia 12 tahun, sementara Tommy berumur 9 tahun. Bersamaan dengan teori itu, Tommy mendekat kepada Arthur dan ia melirik sebuah cangkir yang sudah terisi penuh dengan minuman. Ini menandai pertama kalinya sejak 4 tahun ke belakang, Tommy kembali bersentuhan dengan minuman alkohol. Sembari menenteng cangkir, ia kembali melanjutkan cerita bagaimana kehidupan mereka berdua di masa lalu. Suatu ketika Tommy, Arthur, dan 14 anggota keluarga tidur di sebuah kapal lalu dihampiri oleh polisi. Lantas mereka semua pergi kocar-kacir, kecuali Arthur yang saat itu berani menghadang kedatangan polisi meski hanya memiliki kait perahu sebagai senjata. Tommy kemudian kembali ke daratan melihat bagaimana Arthur seorang diri berani mengayunkan kait perahu tepat ke wajah polisi-polisi itu. Maka Tommy sadar bahwa saat ia menghajar Arthur di masa lalu merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Arthur agar Tommy dapat merasakan kemenangan. Selanjutnya pembahasan akan beralih ke arah yang cukup berbeda. Karena setelah ini giliran rekan-rekan fasis yang akan berkunjung ke kediaman Thomas Shelby. Menggunakan Bentley dan juga Rolls Royce, mereka masuk bersama satu orang tambahan lagi, yaitu Laura Mickey. Para tamu yang hadir berdasarkan undangan dari Ada kini duduk berdampingan tinggal menunggu kehadiran sang tuan rumah. Sambil menunggu, Jack Nelson meminta kepada Laura Mickey untuk menyanyikan lagu pemberontakan IRA. Sementara nyanyian Laura Mickey berkumandang, kita dihadapkan dengan dua kejadian berbeda. Saat sedang memberikan nasihat kepada sang anak, Ada mendapatkan teror dari sekelompok pemuda yang mengaku sebagai kelompok fasis jalanan. Namun berkat pistol yang ia miliki, Ada berupaya memberi perlawanan hingga berhasil membuat para pemuda itu kabur. Di sisi lain, Arthur kembali berjibaku di Chinatown demi mendapat asupan opium. Bak dirasuki roh jahat, Arthur benar-benar di luar kendali, sampai-sampai membuat orang-orang yang menghalanginya cukup kewalahan. Bahkan cukup berhasil membuat warung remang-remang ini terlihat berantakan. Sementara Tommy akhirnya muncul dan mulai bergabung kepada para tamu yang telah hadir. Jadi gini, tujuan utama dari pertemuan ini menyangkut soal bagaimana membangkitkan kekuatan fasis di negara Inggris dan Amerika Serikat. Di sini Tommy berperan sebagai penghubung yang menghubungkan koneksi dari Jack Nelson kepada Mosley, begitupun sebaliknya. Adapun itu IRA di sisi yang berbeda memposisikan diri sebagai sekutu.
di mana mereka mengklaim sebagai pereda atau penjegal negara Inggris. Yang harus mereka hadapi tak lain adalah komunis Yahudi dan negara Inggris itu sendiri. Di sisi lain, kredibilitas Tommy sebagai anggota dewan memiliki banyak pengikut khususnya di jantung negara Inggris. Ketika saatnya tiba, Tommy diharuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Sosialis dan mencalonkan diri sebagai independen. Untuk memastikan apakah Tommy berkomitmen penuh ke dalam tujuan dan prinsip mereka, Tommy diwajibkan memberikan salam penghormatan seorang Nazi. Maka dengan terpaksa, Tommy memenuhi keinginan mereka demi mendapatkan kepercayaan sepenuhnya. Sebagai penghubung kepada telinga Presiden Amerika, Jack Nelson mendapatkan satu informasi dari Mosley bahwa tatanan dunia baru akan segera tiba. Laura Mickey menambahkan bahwa senjata yang mereka miliki didatangkan langsung dari Jerman. Akan tetapi Inggris menutup jalur pasukan yang dikirim sehingga IRA hanya bisa mengandalkan jalur pasokan dari Boston. Terakhir sebagai penutup, Jack Nelson menegaskan kini Boston resmi terbuka untuk impor dagang, yang artinya Tommy bisa memasok opium ke Amerika. Selesai pertemuan ini, Tommy mengetik informasi hasil dari pertemuannya dengan Jack Nelson dan juga Mosley, di mana laporan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Inggris Winston Churchill. Kemudian Lizzie masuk menghampiri Tommy mencoba memberikan saran untuk setidaknya beristirahat. Tommy memberikan sebuah jawaban, kelak suatu hari dirinya akan berubah tapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Di hari yang berbeda, potret Westminster tersaji di hadapan kita, di mana Tommy baru saja sampai di kantor pribadinya. Baru saja sampai di dalam, sebuah panggilan masuk memberikan informasi. Nah, di luar sana kita melihat bagaimana seorang Mosley tengah menghantam keras seorang Gina di atas ranjang. Ternyata Tommy mendapatkan informasi tentang apa yang sedang dilakukan oleh Gina dan Mosley. Tak membutuhkan waktu lama, Tommy telah berada di luar bersamaan dengan keluarnya Oswald Mosley dari apartemen tersebut. Setelah Mosley benar-benar menghilang, Tommy masuk dan sedikit memberi kejutan kepada Gina. Jelas Gina benar-benar terkejut bagaimana Tommy dapat mengetahui apa yang sedang dilakukannya bersama Mosley. Namun bukan itu yang menjadi persoalan. Tommy sengaja memanfaatkan hal ini sebagai senjata. Pada kesempatan yang akan datang, Gina akan menemani Mosley menemui anggota senior pemerintahan Jerman di kota Berlin. Nah, Tommy meminta agar Gina melaporkan hasil dari pertemuan itu, mulai dari rincian pembahasan termasuk keputusan yang dibuat. Jika tidak, Tommy mengancam akan beritahu Michael soal hubungan Gina bersama Mosley. Setelahnya Tommy pulang ke kediaman dan ia memeriksa sebuah surat yang sebelumnya diberikan oleh Lizzie. Ternyata surat itu dikirim oleh seorang dokter yang mendesak kepada Tommy untuk melakukan pertemuan secara tertutup. Hari esoknya, dokter yang dimaksud datang memenuhi janji. Dokter bernama Holford ini memiliki sebuah berita yang harus segera diketahui oleh Tommy. 10 hari yang lalu, Tommy menjalani ronsen dan serangkaian pemeriksaan di rumah sakit tempat sang dokter bekerja. Tak ditemukan adanya tuberkulosis di dalam paru-paru Tommy, tapi sang dokter menemukan sesuatu yang lain. Ini masih berkaitan dengan penyakit yang diidap oleh Ruby. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tuberkuloma yang terletak di dasar tengkorak Tommy. Besar kemungkinan Tommy tertular dari apa yang dialami oleh Ruby. Jelas hal ini terbilang kondisi yang cukup serius. Apalagi tumor ini berkembang dalam tubuh dengan begitu cepat. Yang membuat hal ini menjadi sangat disayangkan, sang dokter khawatir bahwa tumor yang berada di dalam tubuh Tommy tak bisa dioperasi. Ini mengerucutkan kepada kemungkinan yang paling buruk, di mana Tommy tinggal menunggu waktu sampai tumor tersebut merenggut nyawanya. Sang dokter memberikan perkiraan bahwa Tommy hanya memiliki waktu setidaknya 12 sampai 18 bulan. Namun meski berita ini sangat memberatkan dirinya, Tommy memutuskan untuk menyembunyikan hal tersebut kepada Lizzie. Meski baru didiagnosa mendapat penyakit berbahaya, esok harinya Tommy mengunjungi sebuah toko di Chinatown yang menjual opium secara tertutup.
Kepada pemilik tempat itu, Tommy memberi peringatan agar tidak lagi menjual opium dan meminta si pemilik tempat menyerahkan seluruh opium miliknya. Lantaran diketahui, tempat ini seringkali menyuplai opium kepada Arthur. Tak main-main, Tommy mengancam akan meratakan tempat itu menggunakan sebuah bom apabila si pemilik tempat menolak permintaan Tommy. Karena takut pemilik tempat hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan Tommy. Benar saja setelah beranjak pergi dan saat berjalan melewati sebuah kanal, Tommy melemparkan bom itu dan inilah yang terjadi. Di hari yang berbeda, Tommy mengumpulkan anggota keluarga untuk membahas beberapa hal. Pertama-tama, Tommy memperkenalkan anggota keluarga baru, tepatnya istri baru Finn yang bernama Mary. Yang kedua, Tommy menyambut kehadiran seorang remaja usia 19 tahun bernama Duke, hasil hubungan gelapnya bersama seorang wanita bertahun-tahun silam. Sedikit tentangnya, ia merupakan keturunan Gypsy, di mana Duke sama sekali tak bisa membaca ataupun menulis. Meski begitu, Duke sendiri meyakini bahwa ayah kandungnya adalah seorang bangsawan Saxons dan percaya bahwa ibunya merupakan Ratu Rumania. Terlepas dari itu, satu-satunya keahlian yang dikuasai oleh anak ini tak lain adalah mencuri. Maka sebelum merasakan bagaimana hidup sebagai gangster dan resmi menjadi bagian dari Selby, Duke harus menunjukkan kelayakannya dengan bekerja mengurus kuda. Di tempat lain, Tommy tengah duduk di sebuah gereja, menunggu kehadiran seseorang. Ternyata orang yang sedang ia tunggu tak lain adalah seorang Linda, mantan istri Arthur Selby. Lantas apa yang mendasari pertemuan ini sehingga Linda bersedia berbicara dengan Tommy, meskipun kita tahu Linda memiliki rasa benci yang begitu mendalam kepada seorang Tommy. Jadi Tommy bersepakat dan bersedia memberikan donasi sebesar 10.000 pounds kepada yayasan yang dijalankan oleh Linda. Dengan syarat, Linda harus menjaga dan membawa Arthur ke arah yang lebih baik. Mengingat apa yang diberikan Tommy sangatlah besar, Linda tak bisa menolak dan akhirnya setuju dengan persyaratan yang disodorkan oleh Tommy. Dengan catatan, Linda tak bersedia memberikan servis untuk bercocok tanam bersama Arthur. Di waktu yang berbeda, kali ini Thomas menyambangi dermaga Liverpool, tepatnya kepada seorang pria bernama Hayden Stagg. Ternyata saat itu Tommy sengaja menerjunkan Arthur dengan tujuan mengembalikan kepercayaannya. Mengingat belakangan ini kondisi mental Arthur terbilang hancur akibat kecanduannya terhadap opium. Ngomong-ngomong soal Arthur, saat ini ia tengah sibuk di kantor judi sembari memperkenalkan kepada Duke bagaimana keluarga Selby menjalankan bisnis perjudian. Adapun itu, kali ini kita dipertemukan kembali kepada sosok yang sudah lama kita temui, yaitu Finn dan juga Billy. Khusus untuk Billy, dulu kita sempat beranggapan bahwa Billy adalah sosok yang telah menggagalkan aksi Tommy dalam usaha menaklukkan Oswald Mosley. Di mana terakhir kali Billy terlihat seperti sedang memberikan informasi kepada seseorang melalui telepon di kantor Selby. Namun nyatanya saat ini Billy masih menjadi bagian dari Peaky Blinders yang sekaligus mematahkan anggapan tentang Billy yang diduga sebagai pengkhianat. Di sini Finn melaporkan adanya sebuah masalah terkait seorang wasit pertandingan sepak bola yang sangat sulit untuk dikendalikan atau disuap. Merasa bahwa Finn dan Billy tak becus dalam melaksanakan tugas semacam itu, Arthur kemudian meminta kepada keduanya untuk memanggil wasit tersebut ke hadapannya. Menggunakan sedikit paksaan, akhirnya si wasit bersedia datang ke kantor taruhan milik Selby tersebut. Tak lama setelah masuk ke kandang macan, si wasit langsung mendapat gertakan yang diberikan oleh Arthur. Akan tetapi, meski nasibnya dihadapkan di ujung tanduk, sang nasib menolak bekerja sama dan menegaskan bahwa ia lebih memilih tetap pada prinsipnya. Justru ia malah mengancam balik kepada tuan rumah akan menyebarkan kekeliruan ini ke media massa. Karena hal itulah, Arthur kemudian bertindak tegas dengan memerintahkan Billy untuk membunuh wasit tersebut menggunakan tangannya sendiri. Di momen inilah Duke melihat bagaimana cara Peaky Blinders menyikapi seseorang yang menentang atau menolak perintah mereka. Billy terlihat agak terguncang mengingat ini adalah pembunuhan pertamanya.
Kemudian ia mengisi waktunya dengan mandi di permandian untuk setidaknya menenangkan pikiran. Nasib kurang baik nyatanya tengah menghampiri Billy. Pasalnya kali ini giliran Jack Nelson yang secara mengejutkan menghampiri Billy sembari mengancam akan memotong kemaluan Billy. Mengapa demikian? Ternyata Jack Nelson memiliki sebuah rencana untuk membunuh seorang Arthur Selby. Billy diperintahkan untuk menyerahkan Arthur karena jika tidak, Billy sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dan karena Billy tak mempunyai keberanian, ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyetujui apa yang diperintahkan oleh Jack Nelson. Ngomong-ngomong soal Arthur, kali ini ia kembali dipertemukan dengan sang mantan istri tercinta. Ini menandai pertama kalinya mereka bertemu setelah keduanya memutuskan untuk berpisah beberapa tahun silam. Ketika pertama kali melihat rupa sang mantan istri, Arthur terkejut seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dari sini kita melihat hanya sosok Linda lah yang mampu membawa Arthur berubah menjadi sosok yang lebih religius. Kita beralih ke Charlian, di mana Tommy baru saja mendapat laporan bahwa Duke kedapatan mencuri mobil milik perusahaan. Mendengar itu, Tommy sedikit memperingatkan agar Duke tidak mencuri barang milik ayahnya. Karena ini, Tommy mempersilahkan kepada anak tersebut untuk pergi dan mencari jati dirinya sendiri. Nah, dikala Charlie dan Curly tengah menyiapkan kendaraan, Tommy membeberkan sebuah fakta kepada Duke yang menyangkut soal masa lalu Duke sendiri. Sebelum Duke lahir ke dunia, ibu kandung Duke sendiri telah mencuri sebuah arloji yang dimiliki oleh Tommy. Di arloji itu terukir sebuah tulisan Saxon Shore, di mana semasa kecil Duke terdoktrin perkataan ibunya yang mengatakan bahwa ayah Duke ini adalah seorang raja Saxons. Tommy mengatakan bahwa ia sendirilah yang dimaksud oleh sang ibu karena itu adalah arloji miliknya. Jadi kesimpulannya Duke adalah anak kandung Tommy dan Duke tidak bisa lagi mengelak akan hal itu. Mendengar fakta tersebut, Duke berubah pikiran dan percaya bahwa Tommy adalah ayah kandungnya. Dan dengan begitu ia memutuskan untuk bekerja di Charlian. Duke of the Saxon Shore here. Kemudian Tommy diam-diam melakukan pertemuan secara tertutup bersama Lady Diana. Di sana Tommy menunggu kehadiran Diana di sebuah kapal bersejarah bertajuk Januari. Dan tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang diantar oleh seorang supir. Rupanya pertemuan ini didasari oleh rencana seorang Tommy Selby yang berkeinginan untuk membangun badan amal. Kepentingan Lady Diana di sini adalah berperan sebagai investor karena Tommy membutuhkan modal untuk membiayai niat mulianya tersebut. Terlepas dari urusan itu, Diana diam-diam memendam rasa penasaran terkait seberapa hebat aksi Tommy dalam urusan di atas ranjang. Ya, karena tawaran itu datang dari seorang Diana, jelas Tommy tak bisa menolak dan kemudian mereka berdua pun langsung bertempur di sebuah hotel. Scene berpindah memperlihatkan sosok Bibi Polly melalui sebuah bayangan yang muncul dalam pikiran Tommy dan Michael. Kembali, wanita yang pernah membawa Peaky Blinders ke dalam kejayaan itu mengatakan bahwa akan ada perang dalam keluarga ini. Dan salah satunya tak akan terselamatkan alias mati. Di dalam kamar, Tommy dan Lizzie tengah bersiap-siap karena rencananya mereka akan melakukan pertemuan dengan Jack Nelson. Dalam hal ini, Lizzie penasaran dengan sebuah obat yang belakangan ini sering dikonsumsi oleh suaminya tersebut. Akan tetapi di sini Tommy tak berterus terang dan tetap menyembunyikan penyakit yang dideritanya. Ia mengatakan obat itu hanya berfungsi untuk meredakan rasa sakit biasa. Singkat cerita, Jack Nelson telah datang di kediaman Tommy. Dan kini mereka telah berada dalam satu meja. Tak banyak informasi penting yang kita dapat, hanya soal rencana Tommy yang akan bertolak ke Amerika untuk mengambil pembayaran sejumlah $5 juta. Nelson menambahkan bahwa Michael akan menunggu di sana untuk mengawasi jalannya transaksi. Tak lama kemudian, Mosley dan Diana tiba untuk bergabung dalam pertemuan.
Hal ini rupanya agak sedikit canggung karena kedua orang ini datang tanpa adanya janji terlebih dahulu. Nah, setelah mereka berdua bergabung di dalam meja, Diana mulai koar-koar terkait apa yang telah ia lakukan bersama Tommy. Diana mengungkapkannya dengan halus bahwa ia merasa puas meskipun bisa mencicipi Tommy hanya sekali saja. Tak pelak apa yang disampaikan oleh Diana mengundang rasa amarah bagi Lizzie, dan tanpa basa-basi, istri kedua Tommy ini pun langsung meninggalkan ruangan. Seraya dengan kepergian Lizzie, Mosley berucap bahwa sosok Lizzie tak layak untuk menjadi istri seorang Tommy Shelby. Kemudian kita pindah jauh ke Amerika, tepatnya kepada seorang Michael yang saat itu sedang dalam proses keluar dari penjara. Berkat pengaruh dari Jack Nelson, Michael akhirnya bisa keluar dari penjara, tapi dengan sebuah syarat, yaitu membunuh Thomas Shelby. Utusan yang dikirim oleh Nelson pun mencoba memastikan apakah Michael yakin dan sanggup untuk membunuh Tommy. Maka dengan penuh keyakinan, Michael menyanggupi untuk membunuh Tommy dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Tommy harus menerima fakta yang cukup berat untuk bisa diterima. Dengan segala rasa pelik yang menimpanya, Lizzie memutuskan untuk meninggalkan rumah. Pun demikian dengan Charles yang memilih pergi meninggalkan Tommy bersama ibu sambungnya. Charles merasa sang ayah tak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian kepadanya. Meski berat, Tommy hanya bisa pasrah dan akan menyiapkan rumah baru kepada mereka, di mana Tommy sendiri akan pergi dari rumah besarnya dan akan mengasingkan diri sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Di sisi lain, Duke dibawa oleh Charlie untuk melihat-lihat isi gudang penyimpanan senjata milik Peaky Blinders. Perlahan-lahan Duke diperkenalkan secara lebih dalam soal dunia hitam yang dijalankan Peaky Blinders. Karena bagaimanapun, Duke sendiri diproyeksikan menjadi penerus Tommy di masa depan. Faktanya, Duke sendiri memiliki riwayat sebagai seorang kriminal. Bukan hanya menjadi seorang pencuri ulung, Duke pernah membunuh seorang perawat yang menolak merawat ibunya karena latar belakangnya sebagai gypsy. Lain dari hal itu, Arthur nampaknya telah mengetahui perihal penyakit yang diderita oleh Tommy. Hal itu diketahui saat Arthur tak sengaja melihat hasil ronsen Tommy yang dilakukan dokter sebelumnya. Arthur benar-benar terpukul karena kini hanya tinggal menunggu waktu saja sampai maut menjemput Tommy. Namun Tommy meminta agar Arthur tetap tegar menghadapi kenyataan. Bila kemungkinan paling buruk terjadi, Tommy telah menyiapkan segalanya. Ia akan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada keluarga. Dan sebelum menghadapi kematian, Tommy akan meninggalkan seluruh kehidupannya dengan mengasingkan diri. Namun Tommy meminta agar Arthur tetap merahasiakan hal ini demi kebaikan bersama. Setelah itu, Tommy mengumpulkan anggota Peaky Blinders untuk membicarakan beberapa hal. Rencananya setelah ini Tommy akan berangkat ke Amerika untuk bertransaksi dengan Michael. Transaksi ini terkait dengan pembayaran opium yang dikirim oleh Tommy ke Amerika. Dalam transaksi ini, Tommy akan ditemani oleh Johnny Dogs yang sudah menunggu di sana. Nah, selama berangkat, Tommy memerintahkan Isaiah untuk mempersiapkan penghancuran rumah miliknya yang akan dilakukan di minggu ini. Isaiah diperintahkan untuk mengosongkan dan mengamankan barang-barang berharga sebelum rumah itu benar-benar diratakan. Lain dari hal itu, Peaky Blinders nampaknya telah mencium soal pengkhianatan yang dilakukan oleh Billy. Maka disinilah Billy akan menerima akibat dari pengkhianatan yang ia lakukan. Namun hanya Vince saja yang belum mengetahui soal ini, sehingga ia menolak untuk membunuh Billy dan bersikukuh untuk menyelamatkannya. Maka karena keributan inilah Duke akhirnya turun tangan hingga Billy tewas di tangan Duke. Sehubungan dengan pengkhianatan Billy, rupanya Laura Mickey telah mendapatkan informasi dari Billy soal di mana ia bisa membunuh Arthur.
Pada malam itu Laura beserta 2 orang anak buah bersenjata beranjak ke garrison di mana Arthur diketahui lengah tanpa penjagaan. Sesampainya di sana, Laura benar-benar terkejut saat menyadari bahwa bukan Arthur yang duduk di sana, melainkan Charlie. Dan tak lama berselang, orang yang sedang dibicarakan pun muncul. Sehingga keadaan seketika berbalik di mana Laura langsung berhasil dikuasai oleh Arthur dan kawan-kawan. Arthur tak ingin pembunuhan terjadi di dalam bar miliknya. Lalu setelah berjalan dan sampai di luar, Laura memerintahkan anak buahnya untuk melayangkan serangan. Tanpa diduga, Laura telah menyiapkan seorang penembak jitu hingga berhasil membuatnya lepas dari genggaman Arthur. Kemudian kedua kubu mencari tempat berlindung sebelum melayangkan serangan. Hal ini membuat pertarungan cukup alot, apalagi jarak pandang di medan perang cukup minim. Meski begitu, berkat pengalamannya, Arthur berhasil melumpuhkan anak buah Laura satu persatu. Dan pada akhirnya, Jeremiah menutup peperangan dengan melemparkan gas beracun ke medan perang. Hal itu membuat Laura tak bisa lagi berkutik, sekaligus menemukan ajalnya. Kemudian kita berpindah ke Pulau Mikuelon, tempat di mana Tommy dan Michael akan bertransaksi. Michael dan antek-anteknya tiba terlebih dahulu jauh sebelum Tommy datang. Michael telah menyiapkan tas berisi bom yang akan ia gunakan untuk membunuh Tommy. Bom itu ia letakkan di bagasi belakang sebelum nantinya Michael akan menjebak Tommy untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Singkat cerita, sosok yang sedang dibicarakan pun datang. Sesuai rencana, Michael lalu mengiring Tommy untuk masuk ke dalam mobil. Michael sendiri kembali ke dalam bar dengan dalih ada yang tertinggal. Lalu pada saat Michael masuk ke dalam bar, terjadilah ledakan yang sangat besar. Dar. Namun faktanya tak seperti yang direncanakan Michael. Saat ia memeriksa keluar, Michael mendapati Tommy tengah mengadahkan pistol. Dari segi apapun, Tommy lebih pintar dari Michael. Ia telah mengetahui siasat Michael dan diam-diam memerintahkan Johnny Dogs untuk memindahkan bom itu ke dalam mobil yang berada di belakangnya. Maka disinilah Michael sadar bahwa riwayatnya sudah tamat. Your lethal hand is always on our shoulders. Visit me no more. Berkat itu juga, Michael sudah tak bisa lagi dimaafkan dan harus menerima konsekuensinya. Pada akhirnya, Tommy kembali ke Birmingham dan disinilah momen penghancuran rumah besar Tommy terjadi. Kemudian Tommy mengumpulkan keluarga besar beserta seluruh anggota Peaky Blinders sebelum pergi mengasingkan diri. Di momen ini Tommy menyampaikan perpisahannya, bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan segala pencapaian yang telah ia bangun. Hanya satu pesan Tommy, ia berharap keluarga dapat mempertahankan bisnis dan seluruh legasi meski tanpa kehadirannya. Right now, where are you going? Tak terasa 1 bulan lamanya Tommy telah mengasingkan diri. Ia kembali pada habitatnya sebagai gypsy yang hanya ditemani oleh kuda dan karapan. Alih-alih rumah mewah dan harta benda, hasil pencapaiannya selama ini. Di situ pula Tommy berhalusinasi, bertemu dengan mendiang sang anak Ruby. Bahkan di sini Ruby sempat mengatakan satu perkataan yang membuat Tommy akhirnya tersadar. Bahwa ternyata selama ini Tommy tidak pernah mengidap penyakit yang telah didiagnosa oleh dokter. Dan benar saja saat ia tersadar, Tommy melihat foto pernikahan Mosley bersama Diana yang dihadiri oleh Dr. Holford. Di mana kita tahu Dr. Holford ini adalah dokter yang telah mendiagnosa Tommy mengidap penyakit mematikan. Ini mengindikasikan bahwa Holford bekerja untuk Mosley. Hal itu membuat Tommy sadar bahwa penyakit yang dideritanya hanya sebuah kebohongan yang dirancang oleh Mosley. Dan itu semua dilakukan untuk melemahkan pikiran dan konsentrasinya.
Lantas Tommy turun gunung dan memastikan hal ini langsung dari mulut Dr. Halford sendiri. Maka dengan ini membuka kemungkinan kembalinya Tommy untuk bergelut di dunia kriminal. Never knew you were so well connected. Also very well. Kisah Tommy Shelby dan Peaky Blinders mungkin belum benar-benar berakhir. Dengan segala rencana yang telah ia bangun dan kebenaran yang baru terungkap, masa depan Tommy masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ia akan kembali mengambil tahta atau memilih jalan baru? Satu hal yang pasti, nama Shelby dan warisan Peaky Blinders akan terus hidup. Dan dengan ini, Peaky Blinders Season 6 pun berakhir. The tired horses.